Hai, kembali lagi bersama saya Sabrina Filosofi Arianto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan aritmatika. Definisinya yaitu barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dan dilambangkan dengan B. Jadi dalam suatu rututan itu ada angka-angka banyak dan dalam perbedaan itu atau jangkanya itu disebut beda. Nah, misalnya nih 1, 4, 7, 10 dan 13. 2, 8, 14, 20. Nah, 1, 4, 7, 10, 13. 1 ke 4 bedanya berapa? 3. 4 ke 7 bedanya berapa? 3. Nah, bilangannya bedanya itu selalu konstan atau selalu tetap. Yang ini yang B juga. 2 ke 8 bedanya berapa? 6 kan? 8 ke 14 bedanya berapa? 6. 14 ke 20 tetap 6. Yang C juga bedanya berapa? Bedanya min 5. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Lalu contohnya 1, 4, 7, 10 dan 13. 1 ke 4, 4 ke 7, 10 ke 13 itu memiliki bedanya 3. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya. Ditambah 3 dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3 atau B sama dengan 3. Yang B, 2, 8, 14, dan 20. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6 dapat dikatakan bahwa beda sukunya 6 atau B sama dengan 6. Lalu yang C, 30, 25, 20, dan 15 itu bedanya min 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN min UN N min 1. Rumus umum suku ke N barisan aritmatika dapat dengan suku pertama U1 dilambangkan dengan A dan beda dengan B yang ditentukan sebagai berikut. Nah, ini UA, U2 sama dengan U1 plus B sama dengan A plus B. Nah, jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan UN min 1 plus B sama dengan A plus buka kurung N min 1 dikalikan dengan B. Nih, misalnya U-nya U5 ya. U5 dikurang 1 sama dengan U4 ditambah B sama dengan A plus N-nya berapa tadi? 5. 5 kurang 1 adalah 4. Jadi ya 4 dikalikan B ya kan? Sehingga menjadi A plus 4B ya kan? Ini sama aja A plus 3B karena dia di sini dia tidak menggunakan rumus N-1. Tapi dia menggunakan rumus A plus B. Tapi kalau kita masukin ke sini A plus N-1B, ini kita pakai U5 ya. 5 dikurang 1 kan 4. 4 dikali B 4B. Jadi sama dengan A plus 4B, sama aja kan? Nah, keterangannya UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, dan N sama dengan banyaknya suku. Contohnya, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, dan 12. Suku pertamanya kan kita punya A sama dengan min 3 nih. Bedanya berapa? Min 3 ke 2 berarti berapa? 5. 2 ke 7 5 juga kan. Jadi dengan mensubstitusikan A dan B bakalan diperoleh UN sama dengan min 3 ditambah yang kita mau cari ya barisan ke berapa? Ke-8 dan ke-20. Berarti U8 sama dengan min 3, 8 dikurang 1 dikalikan 5 sama dengan 32. Dan suku ke-20-nya U20 min 3 plus 20 min 1 dikalikan 5 sama dengan 92.
dulu contoh berikutnya ya. Diketahui bahwa urutan aritmatika min 2, 1, 4, 7 sampai dengan 40, tentukan banyaknya suku barisan tersebut. Ini banyaknya ya, karena kan kita mulai tahunya dari sini. Ketahuinya A ini kan min 2, B nya berarti min 2 ke 1 sama aja 1 dikurang 2 sama dengan 3. 1 dikurang min 2 soalnya kan 3 ya. Jadi min 2 ke 1 3, 1 ke 4 3, 4 ke 7 juga 3. Sehingga UN nya sama dengan UN ini kan 40 nih suku keseluruhannya, suku terakhirnya. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1B, sehingga UN nya kan kita udah tahu 40, tapi kita nggak tahu suku keberapanya ya kan, sama dengan min 2 karena A nya min 2 ditambah N karena kita nggak tahu dia suku keberapa, min 1 dikali 3 berarti 40 sama dengan, kan ini sama aja N dikali 3 3N, min 1 dikali 3 min 3, min 2 min 3 ditambah min 3 sama dengan min 5 ya kan. Jadi sama dengan 40 sama dengan 3N min 5, sehingga 3N sama dengan 45. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi banyaknya suku dari barisan di atas adalah 15. Sekarang kita deret aritmatika ya. Jadi misalkan U1, U2, U3, UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik UN disebut deret aritmatika dengan UN sama dengan A plus N min 1B. Deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan SN. Nah, ini untuk menjumlahkan semua barisan semua deret yang ada di aritmatika tersebut. Dengan demikian, SN sama dengan U1 plus U2 plus U3 sampai dengan U yang akan ditentukan. Ini contohnya. Oke. Ketahui rumus suatu barisan aritmatika ada 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Kalau kita mau manual berarti 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 itu kan akan lama. Sehingga kita kalau misalnya ini manual nih, jadinya kayak gini. Jumlah kelima suku 2, 5, 8, 11, 14 dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ya 16, 2 ditambah 5 ditambah 8 tambah 11 tambah 14 gitu kan. Jadi sama dengan 40 karena 2 ditambah 5 7, 7 tambah 8 15 ditambah 11 26 ditambah 14 berarti 40. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus itu akan lebih mudah. Ini N suku dengan demikian 2SN sama N S sama dengan setengah. Nah, ini dia, kita udah mulai masuk ke rumusnya. Tadi adalah penjabaran dari penggunaan rumus tersebut. Nah, ini dia adalah rumusnya. SN sama dengan setengah N 2A plus N min 1 dikalikan B. Nih, jadi rumus jumlah N suku pertama deret itu yaitu SN sama dengan setengah N dikalikan A plus U, atau SN sama dengan setengah N 2A plus buka kurung N min 1 dikalikan B. Dengan keterangan S jumlah N suku pertama, A suku pertama, B beda, U suku ke N banyak suku. Contoh keduanya, carilah jumlah 100 suku pertama dari 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita mau manual seperti tadi kan tidak mungkin. Sehingga kita memakai rumus S100 sama dengan setengah dikali 100, 2 dikalikan 2 ditambah 100 dikurang 1 dikalikan 2. 100 itu kan ini SN sama dengan setengah kali 100. 100 apanya? 100 itu N-nya. 2 apanya? 2 itu A. Jadi kan 2, ini kan 2. 2A. 2 dikali 2 makanya. Ditambah 100. 100 kan karena dia N dikurang 1 dikalikan
2. Kenapa? Karena bedanya adalah 2. Jadi setengah dikali 100 berapa? 50 kan? 2 kali 2 4. 100 kurang 1 99. 99 dikalikan 2 198. Sehingga 198 ditambah 4 itu 202. 50 dikali 202 sama dengan 10.100. Jadi jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Gimana cara menentukan? Kalau mau manual ya tinggal 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 tambah 12 tambah 14. Itu akan memakan waktu yang sangat lama karena harus sampai dijumlahkan ke 98. Lalu contoh 3, hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti kalau kurang dari 100 itu sampainya ke 100 ya kan? Jadi bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 ada 3, 6, 9, 12 sampai dengan 99. Jadi kita tahu A-nya 3, B-nya 3, dan UN-nya sama dengan 99. Karena kita udah tahu UN-nya, kita cari dulu ya N-nya berapa. Karena kan kita mau menjumlahkan keseluruhan. Sehingga A ditambah N-1 dikalikan B yaitu 99 sama dengan 3 ditambah N-1 kali 3 berarti 3N-3. 3 habis. 99 sama dengan 3N. N sama dengan 99 dibagi 3, 33. Jadi jumlah deret tersebut adalah, kita masukin ke rumusnya, Sn sama dengan setengah dikalikan N dikalikan A plus UN. Sehingga S33 sama dengan setengah dikalikan N-nya tadi 33, A-nya tadi 3, UN-nya 99. Jadi 1683. Kita kan nggak mungkin bisa membagi 33 dengan 2, makanya 99 ditambah 3 berapa? 100, 102 dikalikan 33 baru dibagi 2, atau 102 dibagi 2 dikalikan 33. 102 bagi 2 kan 51, 33 kali 51 1683. Ini konsepnya ya, kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan menyelesaikan perhitungan, kayak misalnya bunga bank, kenaikan produksi, laba, rugi, untung suatu usaha. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus membedakan apakah persoalan tersebut termasuk barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, ataupun deret geometri. Kemudian kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan rumus-rumus yang berlaku. Misalnya nih, contoh pertamanya, ketika awal bekerja seorang karyawan sebulan, perusahaannya digaji 700.000 per bulan. Setahun berikutnya, gaji per bulannya akan naik sebesar 125.000. Demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi berapa gaji karyawan itu per bulan? Awalnya 700.000, naik 125.000 setiap tahun sampai ke tahun 9. Berarti ini kan suatu barisan aritmatika dengan suku awalnya 700.000, bedanya 125.000, N-nya 9. Sehingga UN A plus N-1B 700.000 ditambah 9 dikurang 1 dikalikan 125.000, 700.000 ditambah 1 juta, jadi 1.700.000. Jadi gaji per bulan karyawan itu ketika tahun ke-9 adalah 1.700.000. Seperti itu. Ini lumayan sulit, jadi cuma saya kasih lihat saja ya, tidak dijelaskan. Kalau mau memahami silahkan pahami sendiri. Sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti, terima kasih telah menonton channel saya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye bye.